ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat yang besar pada kita semuanya. Maulana Utsman dan para masyayikh yang lain mentashkil Syura Indonesia untuk safar ke seluruh Indonesia dari ujung timur sampai ujung barat, yang mana dia melihat dengan safar ini akan banyak kebaikannya. Pertama kali hadiah mulia beliau mengarahkan untuk surah dibentuk jemaah-jemaah. Mungkin 3 orang, 4 orang, 1 jemaah ke sekian provinsi. Tetapi satu hari sebelum beliau kembali ke negeri masing-masing, mereka memanggil kami lagi. Pernahkah surah Indonesia itu keluar bersama-sama di dalam negeri? Kami sampaikan pernah. Kami pernah keluar 40 hari bersama-sama setelah dibentuk surah Indonesia di Pakistan. Bukan itu katanya. Di dalam negeri belum pernah, Maulana. Belum pernah kami 13 syura bergerak keliling bersama-sama ke seluruh Indonesia. Makanya Maulana Utsman Hadiah Mulia memberi arahan kalau begitu jamaah ini berangkat 1 jamaah keliling Indonesia. Maka Hadiah Mulia dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berusaha untuk mewujudkan apa keinginan para masyayikh, sehingga kita mulai safar yang pertama di Sumatera dan Jawa. 10 di provinsi Sumatera, 5 Jawa. Nanti kata Maulana Utsman, setelah safar itu nanti kamu semua berangkat ke Rewin. Jangan sampai ada yang ketinggalan, karguzari kepada kami, ketemu lagi dengan kami. Maka dia mulai selesai itu kami semua berangkat ke Rewin. Dipanggil 3 kali. Maka dia melihat kami memberikan laporan karguzari kepada para masyayikh tentang bagaimana ahwal keadaan 10 provinsi itu dan Jawa, dan kami juga menceritakan ahwal tentang surah itu sendiri dengan safar itu, manfaatnya itu. Maka kami mengajukan uzur bahwa kami minta supaya safar itu nanti dimulai lagi kira-kira 2 bulan lagi. Musyawarah Indonesia ini. Musyawarah apa? Indonesia, nanti kami musyawarah Indonesia, kami akan safar lagi sebagaimana yang sebelumnya kami safar setelah musyawarah Indonesia. Maka para masyayikh mengatakan pada kami, orang yang bergerak capek itu wajar katanya. Tapi kalau terlalu lama istirahat nanti malas untuk keluar lagi itu susah katanya. Akhirnya juga kita bertekad semuanya surat kita berangkat. Kes dari Rewin berangkat. Tapi karena pertimbangan ada pilpres gitu ya. Pilkada itu akhirnya kita suruh pulang dulu 1-2 hari. Tanggal 28 kita kumpul lagi di Ancol. Tanggal 29 kita mulai berangkat ke Kalimantan Barat. Alhamdulillah Kalimantan 5 provinsi, kemudian setelah itu ke NTB, NTT, Bali 3 provinsi, kemudian Sulawesi 5 provinsi, kemudian Maluku, Ambon, Papua 5 provinsi juga. Maka dia mulai Maulana Utsman mengatakan majmu'ah yang ada di Indonesia, potensi-potensi itu dilihat di setiap provinsi itu. Kemudian mereka dibawa bersama kamu, di mana kamu berada tadi.
3 hari misalnya, maka pikirmen didatangi, dikumpulkan, diajak bermuzakarah, tukar pikiran, bergerak bersama. Satu, untuk memindahkan fikir, pemahaman itu kepada mereka di tempat mereka. Kemudian yang kedua, kata Maulana, mereka ditaskil 2 titik ke berikutnya. Kenapa kata Maulana? Karena penyerapan mereka ketika di tempat mereka itu tidak maksimal karena mereka terikat dengan khidmat. Terikat dengan apa? Khidmat. Maka mereka dengan kasih sayang dibentuk fikirnya, dizegin mereka itu supaya mereka pergi 2 titik, supaya mereka duduk di situ. 2 titik itu kemudian Karbuzari. Apa yang mereka pahami tadi disempurnakan di titik yang pertama. Yang pertama dititikkan titik kedua. Sehingga mereka memahami apa yang diinginkan, fikir, jazbat, serti, pemahaman, hikmah, kualitas, sifat itu datang pada mereka. Kemudian yang ketiga, yang mulia, kata Maulana, setelah kamu melihat mereka yang bersama kamu tadi, Ustaz Ghazali lihat penyerapan mereka, ditaskil langsung mereka itu 10 hari di provinsi mereka. Untuk menerapkan apa yang mereka dapat selama 6 atau 8 hari tadi. 2 hari di tempat dia, 6 hari di tempat provinsi yang lain. Maka ini dibentuk kata Maulana. Dan mereka di depan kamu, mereka menentukan. Supaya apa yang ada dalam pikiran kita tadi, ada dalam pikiran mereka. Dengan cara seperti itu, kata Maulana Usman, maka seluruh Indonesia satu tertib, satu kerja saja. Maka kerja akan cepat naik. Kerja akan apa? Cepat naik. Dan insya Allah 4-5 tahun ke depan kamu akan mencapai apa yang pernah kamu capai. Ini hadiah mulia yang harus kita pahami sehingga kita mentazkir seseorang. Ada yang langsung cash, ada yang seminggu setelah kami pergi, ada yang sebulan setelahnya. Maka dari itu hadiah mulia kita ingin mendengarkan kembali Karbuzari tadi, orang-orang provinsi yang bergerak di provinsi, kemudian menggerakkan orang markas ke halaqah, sehingga orang halaqah sampai ke mahala, sehingga apa yang ada di Ancol ini takaza sampai ke daerah, sehingga pikir mereka sama dengan apa yang di Ancol, tertib mereka sama dengan di Ancol, hati mereka sama dengan orang-orang tua di Ancol, sehingga dengan asbab kesatuan fikir, kesatuan hati, kesatuan tertib itu nusro ghaibiyah akan datang, kerja akan meningkat sebagaimana yang diharapkan di dalam kerja ini. Karena kerja hasil tidak akan mengkhianati usaha saja. Kalau dalam bahasa Urdunya atau Persinya, jesi karni wesi berni. Nama itu kadek jannat dihe, dos dihe nama itu markadek. Siapa yang bertanam panen? Kalau tidak percaya coba dulu. Surga neraka itu ada, kalau nggak percaya mati dulu. Nah jadi hadiah mulia, natijah itu bergantung usaha. Usaha akan menghasilkan natijah yang maksimal bila usaha yang dibuat itu sesuai dengan kehendak masyayikh. Jadi kalau usaha itu sesuai dengan apa yang dikehendaki masyayikh, maka natijahnya akan luar biasa. Maka batil di seluruh Indonesia ini akan turun, hak akan naik. Batil akan apa? Akan turun, hak akan naik ditunjukkan di seluruh dunia ini. Semua bersedia insya Allah Pak ya. Jadi Bapak Karbuzari apa yang dibuat dilakukan selama 10 hari, bagaimana cara pemetaannya, bagaimana praktek 2 jam setengahnya, bagaimana program-program ini Bapak-bapak insya Allah dikarbuzarikan apa adanya, sehingga nanti kita akan melihat bagaimana dampak daripada pikir dari surah itu kepada orang di provinsi, dan provinsi itu akan turun sampai ke markas daerah, markas halqahnya sampai di mahala. Sehingga satu apa yang diucap di Ancol 1 jam ini 2 jam sampai ke ujung Papua. Kenapa? Karena mereka sudah apa? Satu fikir, satu jazbah, satu pemahaman. Sehingga nanti kerja akan kita lihat di depan mata kita akan ada peningkatan-peningkatan. Semua bersedia insya Allah. Saya mau Bapak yang menjalankan saja dulu. Berdiri Pak, sebut namanya nanti baru kita panggil. Saya mau lihat berapa provinsi yang sudah praktek 10 hari cash kemarin dari 34 provinsi mana? Oke. Lombok, mana lagi? Berdiri dulu Pak, biar kita tahu. Silakan Pak, itu lagi Pak. DKI, mana lagi? Jawa Barat, Lombok, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI. Ada lagi yang lain?
Kemarin Sumatera Barat. Iya, satu Sumatera Barat. Mana lagi? Mana? Boleh Pak, itu nih dipanggil aja mana terserah. Lombok. Boleh Pak, kasih dia. Dan Gusari Pak ya. Berapa lama, berapa menit, dan siapa yang sekiranya yang datang. Alhamdulillah setelah kedatangan Syuro Sapar ke Lombok, jadi kehadiran teman-teman ini semangat, sekitar hampir 500. Tanya dulu berapa orang, siapa saja. Saya kenal orangnya waktu berangkat itu. Yang berangkat siapa aja? Yang hadir, yang datang. Yang bersama Bapak itu jamaahnya berapa orang? Kami 12 orang. 12 orang, siapa saja? Pak Haji Didi, terus? Kemudian Haji Lalu Bakri, terus? Kemudian Haji Johari, terus? Kemudian Ustaz Tajuddin, terus? Saya sendiri, Haji Sahmat, kemudian Haji Heri Huzaifah, kemudian ada apa lagi itu? Berarti mereka itu dari beberapa markas ya? Apa ya, hanya NTB saja? Dari markas. Dari markas mana aja? Lombok. Dari Lombok. Yang lain enggak? Seperti kayak daerah-daerah yang lain enggak? Berada, Pak. Oke, terus boleh Gusari? Ya. Apa yang dibuat? Setelah ke Sapar di Lombok, kehadiran tuh semangat, ada 500-600 dari masing-masing halakoh. Di apa itu di? Waktu di Lombok. Kemudian di situ seperti biasa ada simulasi praktek silaturahmi harian 2,5 jam, kemudian diolah satu. Kemudian kami ditaskil ke Bali. Ke Bali, dimana di Bali juga hadir di situ sekitar selama 2 hari. Dan di situ juga kami ikut simulasi praktek. Praktek di sana bagaimana 2,5 jam, bagaimana diolah satu. Kemudian awalnya dari pemetaan itu kami belum memahami pemahaman ada pemetaan itu untuk pembagian wilayah kerja karena agak ribet di peta-peta itu kan. Tapi setelah praktek, nah kemudian agak terbuka. Kemudian dari Sapar ini juga teman-teman yang di markas ini ada meningkat kesatuan hatinya, artinya kebersamaan, kemudian satu kerja, satu pikir. Nah setelah itu kita balik ke Lombok membentuk jamaah dari markas yang 12 orang itu. Kemudian kami bergerak 10 hari ke halakoh. Nah juga ada orang-orang halakoh juga. Jangankan orang halakoh, di markas saja masih banyak yang masih belum satu pikir, belum masih memahami bagaimana arahan-arahan pemetaan itu, Pak. Nah kemudian apalagi di tingkat halakoh masih banyak yang bingung gitu, yang di pemetaan itu. Jadi melihat peta-peta dibagi-bagi, komposisi, semuanya itu. Nah akhirnya setelah kita praktek, kami meniru bagaimana cara kerja Syuro gitu. Seperti orang luar itu. Ada taklim pagi, ada taklim kemudian ada apa namanya? Jolah satu, jolanya, kemudian seperti apa kami meniru lah gitu. Sehingga kami bagi-bagi ke mahala-mahala kerjasama ini, kami praktek mengumpulkan setiap halakoh yang kami datangi ini 5 orang itu yang siap nama masa itu. Jadi mereka ini kami ajak bergerak juga ke tempat wilayah kerjanya itu. Sehingga mereka lama-lama memahami lah kerja itu. Sehingga semangat, Pak. Jadi waktu keluar di seluruh markas mana saja kemarin? Ya. Keluarnya di seluruh NTB atau di dalam? Kami karena 10 hari mengambil sampel-sampel aja. Yang pertama di zone, kan ada namanya zone Puyung itu ada 4 halakoh. Kemudian zone Kota Selatan ada 2 halakoh. Kemudian ada zone Batu Kliang namanya ada 3 halakoh juga. Kemudian waktu di zone itu ditaskil orang yang seperti hidup itu yang 2,5 jam 2 kali, 3 hari 2 kali atau 4 hari 2 kali ditaskil. Taskil semuanya. Jadi namanya ada diambil. Ada semuanya lengkap, kami sudah kasih. Sudah ada di markas ya, jamaah rangkanya lengkap juga. Semuanya sebanyak sekitar 295 jemaah 40 hari. Jemaah rangka juga sudah ada berapa jemaah rangkanya? Jemaah rangka dari kita pemetaan ini dari 296. Jadi yang terbentuk jamaah yang terdahulu yang sudah, ya artinya jamaah yang ada
76 jamaah, sekarang 295 jamaah dari pemetaan itu. Dan nama-namanya lengkap. Dari komposisinya 2 orang lama, orang 40 seperti simpatisan. Nah, minimal itu 10 orang satu jamaah itu kami buat. Terus di taskil nggak setelah itu untuk pergi 10 hari misalnya ke Bima, ke Dompu, atau ke markas-markas Sumbawa, ada nggak di taskil kemarin? Ya, orang-orang markas daerah. Kami taskil nanti selepas Musyawarah Indonesia ini akan bergerak lagi. Untuk taskil mereka. Ya. Ya. Terus dari safar itu ke 10 hari itu kemarin yang bersama kami 2-3 hari di Lombok, kemudian 2 hari di Bali, kemudian bergerak itu apa dampak positifnya di seluruh NTB atas program yang Bapak keluar itu? Yang pertama ini dari markas dulu, markas provinsi ini jadi ada meningkat. Jadi ada kesatuan hatinya, rasa mahabbah di antara. Sebelumnya ini kan ada 1-2 orang yang masih kurang ini, tapi setelah kita safar bersama, alhamdulillah baguslah. Yang pertama itu dari kesatuan hati, Pak. Lalu yang kedua dari peningkatan kerja, semangat. Nah, kemarin itu ada yang awalnya hanya 2 jemaah 3 hari, sekarang bisa menjadi 4. Kemarin kan sebelum berangkat kami kumpulkan semua selompok itu, 1 lombok, markas Lombok, kumpul semua yang 5 orang. Kami minta kalbu jari. Ada yang sudah mulai kerja, ada yang belum. Jadi yang sudah mulai kerja ini sudah mulai nampak peningkatan kerjanya di situ, yang semula dia bisa 2 jamaah 3 harinya sekarang jadi 4. Yang dulunya dia 2 jamaah ditargetkan menjadi setelah dibagi-bagi mulai pemetaan kerja itu ada 8 potensi atau 8 jemaah 3 hari maupun 40 hari. Ada yang dari 6 menjadi 16. Nah, kami tanya bagaimana nih, siap enggak? Oh, siap kami ini. Jadi semangat gitu. Kalau kita betul-betul kerja ini malah ada yang bilang ini bukan 8, malah kami bisa 16 ini katanya gitu. Itu ada nggak pengaruhnya di malam markas gitu? Di malam markas ada nggak bertambah orang-orang datang malam markas? Ya alhamdulillah tidak begitu sedikit signifikan gitu, baru mulai sedikit-sedikit ada penambahan. Kemudian juga yang pengeluaran jamaah 3 harinya ada bertambah, cuman belum semuanya dianu karena ada yang masih belum juga yang menyerap gitu kan. Ada yang masih belum. Dari penjelasan kami kemarin tentang apa itu Faisalah, apa itu Amir, terus bagaimana cara malam istimewa itu menghandle malam makannya, terus itu pemahaman kawan-kawan dengan penjelasan itu bagaimana? Ya alhamdulillah agak sudah sedikit lah agak. Yang dulunya kan mengenai Faisalah, bagaimana mengenai itu sudah sedikit-sedikit agak memahami lah sedikit. Jazakallah Pak. Masya Allah, mudah-mudahan Allah terima, Allah mudahkan dan dilanjutkan lagi nanti skill orang-orang markas daerah itu apa? Kalau selepas musyawarah ini kami akan. Ya. Yang kedua mana Pak? DKI boleh Kargusari DKI. Ya alhamdulillah. Dengan mengikuti dan belajar kerja dengan Syuro, pertama ketika ada di DKI, tepatnya di Bekasi, ya kami merasa bahwa kerisauannya bertambah. Suatu ketika hari yang pertama 2,5 jam sama Habib Herul dan sebagainya. Terus besoknya hari kedua jauhlah amirnya Pak Musrihudin, mutakalimnya Pak Ustadz Harun Ar-Rasyid. Nah, itu saya merasa risaunya luar biasa. Waktu beliau mengadakan habis asar seperti ini, saya masih ingat beliau kurang lebih mengatakan bahwa pernah keluar ke Korea. Dan di Korea itu bertemu dengan salah satu orang dari Jawa, kalau tidak salah dari Solo, dari Semarang. Itu sudah 12 tahun nggak pulang. Dan dia bertekad tidak pulang sebelum punya rumah dan anak-anaknya mentah semua jadi sarjana. Sukses menurut dia. Nah, sehingga dengan cita-cita yang seperti itu, dia rela menahan segala kerinduan dan segala macamnya perasaan karena risau bagaimana supaya anak-anaknya sukses dan dia sendiri sukses.
Nah, pas jauh lah. Sedangkan beliau bekerja di sana sebagai bangunan kalau tidak salah. Pas jauh lah Pak Ustadz Harun ya, itu bertemu dengan satu rumah yang memang lagi diborong sama orang-orang Jawa. Sama seperti yang beliau ceritakan di dalam bayangan. Orang-orang itu belum pulang karena kepengen segala macam seperti tadi bisa sukses segala macam. Nah, beliau risau karena kelihatannya mereka itu tidak sholat. Sampai dengan mudzakarah akhir saya duduk di sebelahnya. Dia masih masya Allah, astagfirullah. Waktu datengin lagi orang tadi. Maka malam-malam jam 10:30 selesai majelis atau jam 10-an, saya datang sama Haji Toha. Dia ke tempat tadi. Udah pada tidur. 2 orang yang masih tidur, yang masih bangun. Maka saya cerita gini dan Pak Haji Toha juga suruh tahkim, suruh amal agama dan sebagainya. Beliau menyampaikan, alhamdulillah anak-anak saya itu sebagian itu termasuk satu diantaranya adalah muridnya Mufasir apa? Di Banten ya di Mufasir. Mungkin karena itu luar biasa risau kepada anaknya supaya jadi kiai sampai dia sendiri melupakan dirinya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengalaman kerisauan kita meningkat dengan mudzakarah, maka kami ikutin sampai ke Banten, sampai ke Bandung. Setelah Bandung kami bentuk jamaah, dibentuk di jamaah itu di Bekasi juga untuk bergerak 1 November 40 hari. 40 hari dan alhamdulillah terbentuk jamaah 40 hari. Amirnya Haji Tarno, Haji Toha. Dari beberapa zon, dari 11 zon itu hampir semuanya ada wakil. Dari utara tadinya saya sama Haji Zaki mundur diganti dengan Haji Sofyan, 2 orang utara. Terus dari Tangerang ada Pak Kiai Ridho dan Pak Muhadis. Terus dari Depok ada Pak Haji Rahmatullah. Dari Tangsel ada Tanto. Terus dari Bekasi tadi ada Haji Tarno. Ya, sekitar beberapa orang itu ada. Dan kita datang ke setiap zon. Karena 40 hari kita ada 11 zon, hampir semuanya kita datangin. Pertama ke pusat, Jakarta Pusat di LP3I, kampus LP3I. Dan di situ juga Masya Allah, begitu kita datang, ya mungkin mereka sedikit kecewa lah. Karena yang diharapkan mana? Katanya rombongan Habib Hairul. Yang datang cemen-cemen. Ya, tapi setelah kita kasih tahu bahwa ini hasil dari Safir Suro, kita suruh belajar dan suruh praktek, akhirnya mereka bangkit dan dengan bangkitnya mereka usuli. Sampai ada satu orang dari petugas KUA sudah 8 tahun saya pasun, gak keluar 3 hari. Sekarang dengan jamaah seperti ini saya insya Allah niat di sini tikap 3 hari. Terus nanti besok ke zon utara saya ikut 3 hari. Bahkan ketika mau ke barat beliau mau ikut lagi. Tapi stop dulu karena udah 1 windu nggak keluar Pak. Dan teman-teman masih banyak yang seperti itu. Walaupun hanya di Jakarta Pusat ini ya kan masih dekat dengan markas. Tapi memang kesibukan mereka atau sebagaimana yang lain jadi masih banyak. Terus pengalaman banyak di zon utara semuanya di mapping sama Pak Haji Toha ya. Haji Toha buat peta, buat target dan sebagainya, sehingga sampai ke Lombok segala macam terakhir ada di Bekasi terakhir. Yang saya ingat saja DKI ini kebanyakan juga, walaupun mohon maaf ya banyak yang sering hadir ada di markas dan sebagainya, masih banyak yang belum 5 amal. Ini minta doanya. Dan ternyata dari sekian target yang 200 jamaah 5 amal, masjid 5 amal di DKI yang terdeteksi yang saya ingat baru 124 yang keluar 3 hari. 124 rombongan. Dan alhamdulillah dengan kita datang kebanyakan mereka sambung hati lagi, ikut paling nggak 1 masjid karena kami ajak seperti itu.
setelah di masjidnya beliau kita ajak satu masjid minimal gitu terus sehingga hampir jamaah itu selalu banyak, bahkan ada tafsilan baru, Alhamdulillah, mungkin itu yang saya sampaikan. Terus selama safar itu ada nggak nakir orang sepertiga hidup di zone itu? Ya, kami dengan cara apa tadi 3+3 ya otomatis kita memaskil mereka supaya meningkatkan amal karena apabila orang yang sudah mandiri sudah 5 amal nggak mau ambil peduli kepada maksud saya Bapak kan keluar taskil ambil namanya taruh di sini ada nggak? Ada semua ada di dalam ya ada sudah masjid ada. Termasuk yang saya ingat yang 3 hari saja tadi. Semua ada Pak Haji Tarno sama Pak Haji Toha. Ada di buku, kelihatannya sudah dikasih hadiah. Berapa persen Pak sudah pemetaan dari sekian 10 zone itu? Jadi kalau pemetaan semua sudah semua zone, 11 zone dan semua halaqah, 74 halaqah itu sudah terpetakan semua. Nah, cuma tadi karena waktu yang terbatas dan area zonasi sangat luas, maka pasca daripada Ustadz Yatun dan Pak Haji Tarno akan ada tindakan lanjutan, akan ada pendalaman sampai kepada yang belum kami lakukan adalah jamaah rangka. Jadi lanjutan daripada pemetaan yang pertama selama 40 hari akan dibentuk jamaah kedua di tiap-tiap zone. Jadi insya Allah mohon doanya, target kami dari 11 zone ini akan membentuk 11 jamaah. Orang-orang khusus dari tiap-tiap zone tersebut yang bergerak di zonnya masing-masing selama 40 hari juga. Alhamdulillah dari masing-masing jamaah sudah terbentuk rata-rata 4 orang. Nah 4 orang ini mulai bergerak sambil berjalan mentaskil penggerak-penggerak lain di zone tersebut. 40 hari selama satu zone di area satu zone tersebut. Ini tidak lanjut. Jadi nanti kan di situ kan sudah ada pemetaan itu nanti target menuju Marangka. Ada nggak diambil nomor-nomor telepon setiap penanggung jawab halaqah 2 orang? Ada. Jadi setiap penanggung jawab halaqah kami ada nomor-nomor handphonenya. Terus setelah kemarin keluar kan? Keluar setelah itu pemantauannya itu melalui mana kemarin itu? Pemantauan peta-peta semuanya sepertiga itu dipantau lewat apa? Baru dilakukan di musyawarah markas. Nah ini rencana sepertiga hidup ini kami dapat informasi dari Maulana Fauzi ini di setengah jalan. Kalau diminta ada pendataan sepertiga hidup. Jadi pergerakan jamaah ini baru mendata sepertiga hidup baru di setengah daripada zone tersebut. Apa kesannya? Maksudnya dengan safar itu, bergerak bersama-sama, apa yang dirasakan yang positifnya? Kami pernah nusroh di jamaah ini, Masya Allah jamaah ini luar biasa bergeraknya. Kesan yang kami dapat setelah kami tabulasi, kami cek data, kesannya adalah tumbuh risau. Tumbuhnya risau mengapa? Karena ternyata antara realitas jamaah yang keluar di DKI, jamaah 3 harinya, 5 amalnya maupun 40 harinya, itu ternyata jauh di bawah potensi. Sehingga kalau tidak dipetakan, kami merasa sudah nyaman dengan jumlah 132 jamaah 3 hari tiap bulan. Ternyata begitu kami petakan, ternyata ini kami masih belum maksimal bekerja. Karena kalau lihat potensinya itu jauh di angka 132. Sehingga dengan adanya kerisauan itu, maka kami teman-teman dari DKI membuat langkah lanjutan untuk merealisasikan apa yang ditargetkan tersebut. Jazakallah, Masya Allah, semoga Allah terima. Amin. Ada 15 menit lagi Pak, mana? Kayaknya Sumbar kayaknya. Yang ini kan Jawa sudah. Coba Sumbar, Kargosari. Boleh, salah satu, tidak apa-apa, Kargosari. Jadi Kargosari ini untuk menumbuhkan kerisauan, fikir.
Alhamdulillah kita waktu bersama suruh untuk mendampingi safar beliau ke Pekanbaru. Kemudian kami sebelum pulang itu dikumpulkan, kemudian dikasih nasihat dan dikasih juga PR untuk bagaimana para penanggung jawab markas-markas di daerah Sumatera Barat berkumpul membentuk jemaah, kemudian bergerak ke tempat-tempat halakoh-halakoh atau kabupaten kota yang mana selama ini yang sudah lama tidak nyambung. Jadi alhamdulillah setelah itu kami langsung bermusyawarah malam itu juga. Kemudian dari musyawarah tadi kita putuskan tanggalnya. Kemudian kita putuskan juga kemana rute yang akan kita datangi. Sehingga dari jauh-jauh hari kita sudah informasikan kedatangan kita kepada saudara-saudara kita yang akan kita kunjungi. Dan alhamdulillah dengan waktu yang sudah kita sepakati kita berkumpul di Padang. Kemudian kami ada 14 orang dari 3 markas, dari markas Padang Panjang dan markas Sitiung. Ya, alhamdulillah semua yang biasa ambil takazah di markas, terutama Faisal markas, semua bisa ambil bagian. Kemudian kita bain hidayah. Kemudian kita mulai safar pada malam itu juga ke rute yang pertama. Jadi alhamdulillah ini tempat yang kita datang ini tempat malam Sabguzari, yang mana di sini ada 5 halakoh. Cuman karena sudah lama tidak dikunjungi, sudah lama tidak dilihat, sehingga halakohnya berkurang menjadi 3. Kemudian juga dari yang 3 tadi kekuatannya sudah dilihat langsung ke sana. Memang mereka Kartuzari sendiri itu musyawarah halakohnya mereka juga kadang-kadang berjalan, kadang-kadang tidak. Jadi alhamdulillah kita khususi semua, kita kunjungi semua. Kita langsung bergerak pagi musyawarah program. Setelah musyawarah kita sebelum sarapan kita langsung bergerak. Bergerak semua pasangan 22, kemudian kita kunjungi saudara-saudara kami yang kita anggap di sana mereka orang-orang terdepan di dalam takaza-takaza selama ini. Tapi sudah sekian lama tidak ada terhubung ke markas, baik juga dengan Musda juga mereka kurang bagi masa. Alhamdulillah setelah kami kunjungi mereka, kita minta untuk kedatangan mereka dan mereka semua datang kumpul. Jadi alhamdulillah yang kita datangi, yang kita khususi itu semua kumpul. Kemudian disitulah kita mulai sedikit banyak menceritakan kerisauan dari suruh-suruh kita, orang tua kita untuk memaksimalkan setiap takaza-takaza yang dibentangkan. Kemudian termasuk juga kita dalam ini membuat program sebagaimana suruh buat program. Ya, dengan pagi musyawarah program, kemudian kita 2,5 jam. Kemudian untuk 2,5 jam prakteknya kita buat asar. Ba'da asar kita buat semua 2,5 jam. Jadi alhamdulillah setelah kita buat 2,5 jam praktek langsung bersama mereka, alhamdulillah dari beberapa mereka kurang lebih ada 10 dari mereka menyatakan kesiapan untuk buat 2,5 jam setiap hari. Kalau memang praktek contohnya 2,5 jam ini seperti ini yang dicontohkan ini insya Allah kami akan siap untuk melanjutkannya. Dan kami siap untuk membuatnya setiap hari. Ya. Kemudian alhamdulillah selama kami program 2 hari kita bagi masa di sana, mereka selalu mendampingi kami, kemudian ikut program full dari pagi sampai malam, sampai kita 2 hari di sana. Kemudian kita taskil mereka untuk safar ke Pariaman, ke tempat berikutnya, karena di Pariaman juga ada malam Sabguzari. Jadi alhamdulillah mereka ada 5 orang dari mereka siap untuk taskil lanjut mendampingi atau menemani kami ke Pariaman. Sampai di Pariaman juga alhamdulillah kita buat program selama kurang lebih 2 harian. Dan dalam program tadi juga kita buat sebagaimana program yang dibuat oleh syuro kita, semua program kita maksimalkan. Jadi apa kesan dari
dengan safar itu, apa yang dirasakan tempat yang datangi, apa yang dirasakan oleh jamaah? Jadi alhamdulillah yang pertama dirasakan oleh jemaah selama ini kita memang penonjol-penonjol di markas ini sering berkumpul hanya di dalam event musyawarah, musda, event munas, tapi belum pernah melakukan safar bersama atau keluar bersama. Alhamdulillah setelah kita keluar bersama, disitulah sedikit banyak saudara-saudara kita bercerita bahwasanya memang selama ini yang banyak menjadi kekurangan kita atau kesilapan kita yaitu miskomunikasi. Nah, jadi komunikasi itu tidak terhubung dengan baik sehingga banyak memunculkan spekulasi. Mungkin begini. Tapi setelah kita safar sama-sama, kemudian kita bergerak sama-sama, sehingga itu semua ternyata tidak ada semua. Nah, ternyata apa yang menjadi selama ini spekulasi tadi, anggapan-anggapan tadi itu ternyata hanya lewat saja. Jadi alhamdulillah kita sudah sama-sama. Kemudian termasuk juga suruh mengarahkan sebelum kita pulang bahwasanya di markas provinsi untuk dibuat musyawarah harian. Bila alhamdulillah musyawarah harian kita di markas provinsi sudah berapa dimulai. Awalnya yang hadir mereka terdiri ada 7 orang, 8 orang yang siap. Tapi alhamdulillah sampai kemarin ada 45 orang yang hadir musyawarah harian mereka di Padang. Dan alhamdulillah kami juga dari markas daerah ketika ada takaza atau ada jemaah yang bergerak, kami tetap laporkan terus ke Padang sehingga mereka bisa ambil takaza yang mana diputus dari musyawarah. Jazakallah. Waktunya sudah habis Bapak. Jadi kita minta supaya daerah provinsi yang belum membentuk itu coba angkat tangan Pak. Saya ingin lihat Pak dari 34 Pak yang belum. Jadi Bapak yang belum diselesai ini dimusyawarahkan, kemudian dilaporkan. Jadi kita ingin 34 provinsi safar ke daerah-daerahnya, kemudian orang-orang daerah ditazkir ke markas-markas halqanya. Hadirin yang muliakan Allah Ta'ala, kata Maulana Usman, orang dakwah itu seperti pedagang. Saya punya teman pedagang, kata Maulana Usman, dia datang pada saya, Maulana saya rugi 400.000 rupiah. Tahun berikutnya dia datang lagi, Maulana saya rugi 300.000 rupiah. Dia datang lagi, Maulana saya rugi 500.000 rupiah. Kata Maulana, kamu rugi kok dagang terus katanya. Rugi kok dagang apa? Kemudian di samping Maulana ini ada pengusaha. Maulana coba tanya dia itu rugi untung atau rugi modal? Coba tanya aja Maulana. Oh iya saya tanya, rugi untung atau rugi modal? Rugi untung Maulana aja. Bisnis saya ini dalam 1 tahun itu saya targetkan keuntungannya 800.000 rupiah. Saya buat usaha pengaturan sikil sehingga saya baru dapat untung 400.000 rupiah. Saya masih kerugian saya dalam untungnya 400.000 rupiah. Kemudian saya evaluasi, saya benahi apa yang kurang. Alhamdulillah Maulana sekarang keuntungan saya naik 500.000 rupiah, tapi saya masih ruginya berapa? 300.000 rupiah. Akhirnya alhamdulillah saya naikkan target saya berapa? 1.200 rupiah. Barah azar bahasa utuh. Alhamdulillah saya evaluasi, saya usaha, saya pikir saya dapat 600.000 rupiah. Saya masih rugi 600. Jadi pedagang itu dia tidak pernah puas dengan untungnya. Dia berpikir yang belumnya. Ya apa enggak gitu? Nah, begitulah kamu kata Maulana, di dalam usaha dunia, kamu ingin untungnya itu bertambah terus, tidak merasa puas. Begitu juga di dalam kerja ini, lebih lagi kata Maulana. Lebih apa? Lebih lagi. Yang mana di dalam kerja ini yang menyelesaikan seluruh masalah dunia akhirat kamu, tentunya kamu lebih lagi berbuat seperti itu katanya. Maka penting kita. Saya mau tanya kamu sekarang. Indonesia ini rugi untung apa rugi modal? Kalau menurut sebagian bukan lagi di ambang bengkrak katanya. Di ambang apa? Lah kamu tidak tahu berapa modalmu, berapa untungmu dan kamu tidak punya target katanya. Maka mesti diketahui, mesti syuro itu keliling Indonesia
melihat potensi daerah itu langsung dengan mata. Langsung dengan apa? Mata. Saya beri contoh Bangka. Kita tahunya Bangka itu ya Maulana Fathur Rahman. Tahunya Agus itu Bitung, ya nggak? Belitung. Tapi setelah kami di sana, subhanallah, ada 5 orang, 6 orang yang punya kapasitas, punya potensi untuk dinaikkan, untuk dinaikkan. Alhamdulillah hadirin mulia, kita mengenali dari 34 provinsi itu setiap halakoh kami catat 5 nama dan kami punya nomor HP-nya sekarang ini. Jadi nanti kalau mau koordinasi tidak ke provinsinya, langsung ke halakoh aja. Dan kita telepon. Kita kata apa? Telepon. Dan suruh akan dibagi. 12 itu. 12 akan apa? Sudah ada modal sudah ada, untung ada, ini yang sudah dicapai sudah ada semua. Seluruh Indonesia dalam yang tadi. Dan kita juga sudah punya nomor teleponnya cabang kita, outlet kita di sana itu. Outlet kita sampai ke Halkau sekarang. Kita tidak merendahkan penanggung jawab provinsi, penanggung jawab Mekah tidak, tapi untuk proses pengawalan itu mesti sampai ke bawah, ya Pak. Terus terangnya sampai apa? Alhamdulillah. Jadi kami minta yang pemetaannya itu masih sisa. Saya lihat beberapa ada yang 70%. Alhamdulillah DKI, Jawa Tengah itu sudah hampir 80% sehingga modal berapa untuk berapa. Kemudian yang selanjutnya kata Maulana Usman, saya tidak suruh kamu lompat pagar. Tidak suruh kamu apa? Lompat. Misalnya sekarang kamu punya target itu 7.000 jamaah. Setelah pemetaan itu nanti akan direkap. Akan direkap seluruh Indonesia. Itu 5 amal berapa, 2 jam, 3 hari berapa, 40 hari itu. Nah kata Maulana, misalnya tahun ini kita dapat penambahan 500. Ya enggak? Nanti tahun kedua kita dapat penambahan apa? 600. Tahun ketiga, nanti 5 tahun ke depan itu dengan tahapan-tahapan itu, insya Allah, semua insya Allah, 7.000 jamaah di dalam 2030. 2000 apa? 30. Semuanya bersedia insya Allah Pak ya. Kemudian hadirin yang mulia, perlu juga kita di samping fikir, evaluasi, menggerakkan, terjadi, perlunya air mata. Perlunya apa? Ini semua makhluk. Semuanya apa? Pemetaan apa? Makhluk. Apa koordinasi apa? Makhluk. Seluruhnya apa yang kita buat ini makhluk. Dan kita katakan di malam hari, ya Allah, itu semuanya makhluk. Dan ini tidak bisa wujud kecuali Engkau wujudkan. Hadis mengatakan, sebanyak mana fikir, sebanyak mana risau orang dalam kerja, sebanyak itu Allah beri energi sama dia. Sebanyak mana apa? Fikir. Nah sekarang fikir dinaikkan, baru energi akan datang. Secara duniawi Pak, Pak An kalau bisa penjualannya tahun ini, misalkan sekian, Pak An saya kasih lagi, ini saya kasih naik jabatan. Itu gambaran iming-iming jabatan, fasilitas tadi, pikiran dulu lari terus siang malam Pak. Lari. Gak bisa tidur ya. Nah begitu juga Artem tuh, kalau sudah diberi pikir. Pertama kali kami banyak tanya. Jangan tanya kata Manausan. Jangan terlalu banyak alasan, jangan banyak tanya. Jalani apa yang nanti kami jalan kita akan muzakara. Nah jadi apa? Jangan mayus ya. Dalam dakwah ini jangan kita merasa, masa Isa sih wes ngonong-ngonong kok balik mana kayak bijen gitu. Tapi di sini nggak ada, di negara lain ini Pak, di negara lain. Jadi hadamnya kita mesti azam yang kuat. Allah itu anak indozoni abdi bi. Aku itu menurut prasangka hamba tuh. Kalau kita niat 7.000, kita usahakan kita mampu, air mata kita teteskan 1 tong, insya Allah putrat akan jaya. Allah Taala akan tolong kita. Nah, 1 tong lah ini. Ya, tongnya kan kecil itu Pak. Tong. Jadi air mata ini penting. Karterahud. Rotirahud katanya. Buat buat kerja sungguh-sungguh dengan pengaturan, dengan pikir, controlling. Kemudian satu nanti ya Allah, naikkan kerjanya. Ya Allah, naikkan kerjanya. Jaga agama ini, jaga negara ini, jaga umat ini. Maka kata Rasulullah yang mulia, sebanyak mana orang letih dalam dakwah yang hari berkeringat, sebanyak itu dia letih dalam hari full air mata di hadapan Allah. Kenapa kita berdoa itu lemah? Karena pikiran tadi nggak besar ya kan? Karena kata itu nggak banyak. Kalau pikiran kita besar, takala banyak.
pasti dan pasti kita akan berlezat-lezat bersama Allah. Kalau Ustaz Harun sering menyampaikan jalwa khalwa. Kalau orang itu katanya dikhawatirkan Haji Abdul Wahab itu, dia bicara tuh tiap hari Allah. Dilaporkan pada masyarakat. Wah, kirim orang tuh. Lihat amalan malam Haji Ustaz. Amalan jam tidak pernah tidur dia. Bahkan dia bukan disuruh naik, kan disuruh turunkan kata. Karena amalannya tuh berlebihan malam hari itu. Sampai nggak bisa tidur lagi dia. Jadi hadirin yang mulia, jalwa dan khalwa itu bergerak di siang hari, menangis di malam hari. Ini senjata para anbiya alaihi salatu wassalam. Senjata anbiya alaihi salatu wassalam. Semua bersedia insya Allah ya.